Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami tentang RPP. Saya, Mia Putriani, akan menjelaskan mengenai materi RPP tentang definisi. Definisi RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, tanggal 23 November tahun 2007, tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa pengembangan RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam pengembangan RPP. Yang pertama, RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah ditetapkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi maupun gaya belajar. Yang ketiga, RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar. Yang kelima, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keenam, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang ketujuh, RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan pengayaan, remedi, dan umpan balik. Yang kedelapan, RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pembelajaran. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan tulis lintas mata pelajaran untuk sikap dan keterampilan dan keberagaman budaya. Yang kesembilan, RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif dengan situasi dan kondisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reza Murzal akan menyampaikan materi tentang komponen RPP. Komponen RPP itu terdiri dari yang pertama identitas sekolah, yaitu seperti nama sekolah tempat kita mengajar. Yang selanjutnya kelas atau semester. Selanjutnya materi pokok. Yang kelima alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pembelajaran. Yang keenam yaitu kompetensi inti atau KI, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang diantaranya kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait kemampuan siswa. Selanjutnya indikator pencapaian, dan juga ada indikator yang harus dikembangkan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang harus dirumuskan berdasarkan KD dan KI. Selanjutnya materi pembelajaran yaitu rincian dari materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Yang 10, metode pembelajaran merupakan rincian dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang 11, media, alat, dan sumber pembelajaran seperti alat-alat bantu dalam pembelajaran. Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang mencakup kegiatan pendahuluan, orientasi,
persepsi, motivasi, dan pemberian acuan boleh merupakan kajian ilmuwan ataupun pengalaman-pengalaman. Juga ada kegiatan inti yang meliputi penggunaan model, metode, media, dan sumber yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang langkah selanjutnya itu kegiatan penutup, di mana pada kegiatan penutup ini meliputi menemukan manfaat langsung, memberikan umpan balik, melakukan kegiatan tindak langsung, mengkonfirmasikan rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan yang akan dilakukan. Yang terakhir yaitu penilaian hasil pembelajaran, berisi jenis, instrumen-instrumen, pedoman, perskoran, atau rubrik penilaian dari pembelajaran siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jirama Fitri akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu tentang langkah-langkah penyusunan RPP, di mana dalam langkah-langkah penyusunan RPP terdiri sebanyak 10 langkah. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran yang terdiri dari satuan pendidikan, kelas atau semester, mata pelajaran, dan jumlah yang pertemuan. Yang kedua, kita harus menulis standar kompetensi. Yang ketiga, kita harus menulis kompetensi dasar. Yang keempat, kita harus menulis indikator pencapaian pembelajaran. Yang kelima, menulis tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Dalam materi ajar ini kita harus memuat konsep dan prosedur yang relevan, ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian pembelajaran. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kesembilan, merumuskan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 3, seperti adanya pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang ke-10, menentukan media, alat, atau bahan atau sumber belajar yang akan kita gunakan. Yang ke-11, penilaian hasil belajar. Sekian.